Ganjar Pranowo jadi Cawapres PDIP, sikap warga Wadas Jawa Tengah tegas menolak. 1. Tidak memaafkan Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang telah merusak alam desa Wadas. Mendoakan Ganjar Pranowo agar segera bertobat dan eling ibu bumi Wadas. 3. Warga Wadas akan terus berkomitmen untuk selalu menjaga alam desa Wadas tetap lestari. 4. Menuntut pemerintah, Pemrakarsa dan Ganjar Pranowo agar tidak melakukan konsinyasi dan intimidasi serta pemaksaan penyerahan tanah terhadap warga Wadas secara sepihak. Menuntut Ganjar Pranowo agar bertanggung jawab terhadap kekerasan pada tanggal 23 April 2021 dan 8 Februari 2022 serta kerusakan alam di Desa Wadas sebelum mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Para sobat, ada dua tipe pemimpin. Kedua orang ini sama-sama pernah menjabat sebagai gubernur. Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah hingga kini, dan Anies Baswedan pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Pertanyaannya yang ingin kita bahas adalah bagaimana sikap kedua pemimpin ini dalam menghadapi rakyatnya apabila ada masalah pertanahan. Apakah pemimpin itu berpihak pada rakyat sesuai sumpahnya, sesuai janjinya yang akan mensejahterakan rakyatnya, atau justru mensengsarakan rakyatnya, mengusir rakyatnya, membiarkan rakyatnya tawur dengan aparat keamanan, merusak lingkungan desa di tempat rakyatnya mencari penghidupan, atau pemimpin itu lebih berpihak kepada rakyatnya, bahkan harus berhadapan dengan pemerintah pusat, harus berhadapan dengan cukang-cukang oligarki untuk mempertahankan kedaulatan rakyatnya. Ya Allah, Desa Wadas ini mau diapakan negara kau seperti ini? Masyarakat di tempat Wadas hidup di negeri sendiri, kau dijajah sama teman-teman sendiri. Bagaimana Pak, saya minta tolong dan Bapak Presiden diamankan yang Desa Wadas, petani di Wadas bisa makmur Pak, jangan di seperti ini Pak. Desa Wadas sudah bagian negara Indonesia Pak, juga manusia juga. Yuk mari kita gunakan akal sehat kita ya. Kasus EKTP apa kabar? Apa mungkin orang yang pernah terlibat korupsi, minimal diduga dengan sangat kuat, kelak bisa menjadi presiden yang memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia? Kasus Wadas apa kabar? Rakyat Wadas adalah saksi hidup. Apa mungkin orang yang berpihak kepada oligarki dan menindas rakyat Wadas kelak bisa menjadi presiden yang pro rakyat? Kasus dana Basnas Jateng apa kabar? Apa mungkin orang yang hendak menyelewengkan uang umat kelak bisa menjadi presiden yang amanah? Sudah menjabat 2 periode sebagai gubernur, namun angka kemiskinan di Jawa Tengah justru malah naik. Apa mungkin orang yang nyata-nyata gagal mensejahterakan rakyat Jawa Tengah kelak bisa menjadi presiden, bisa menjadi mensejahterakan rakyat Indonesia? Semarang dan beberapa kota kabupaten di Jawa Tengah tenggelam akibat banjir. Apa mungkin orang yang gagal menata Jawa Tengah kelak bisa menata Indonesia? Mengaku sendiri kalau hobi nonton film porno, apa mungkin kelak bisa menjadi pemimpin yang bermoral dan berakhlak? Tugas partai kelak kalau jadi presiden pasti sama dengan yang sekarang ini lagi menjabat, dan pasti lebih nurut kepada ketua partai ketimbang berpihak kepada rakyat. Kita menolak lupa atas hal ini. PR besar Ganjar Pranowo di Jateng, konflik Wadas hingga kemiskinan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi didapuk sebagai calon presiden untuk pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan atau PDIP. Penetapan itu langsung diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Istana Batu Tulis Bogor pada Jumat 21 April lalu. Selama menjabat sebagai gubernur, ternyata masih banyak pekerjaan yang harus diberesi Ganjar. Selain sebagai bentuk tanggung jawab, hal itu bisa menjadi poin positif untuk dirinya dalam rangka menyongsong pemilu 2024.
CNN Indonesia.com merangkum sejumlah pekerjaan rumah yang harus diberisi Ganjar di Jateng sebelum melangkah lebih jauh bersaing di Pilpres 2024. Konflik Wadas. Kehidupan warga desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo masih dibayang-bayangi ketakutan lantaran operasional penambangan batuan andesit untuk proyek bendungan Bener. Sempat terjadi konflik panas antara warga dengan aparat kepolisian pada Februari tahun lalu. Sejumlah warga pun sempat ditangkap polisi. Hingga saat ini warga desa Wadas masih teguh memperjuangkan tanahnya dari operasional penambangan. Mereka terus mendesak Ganjar untuk mencabut izin penetapan lokasi atau IPL proyek tersebut. Dalam perjalanannya, warga desa Wadas pernah menolak penghargaan yang diterima Ganjar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK sebagai Green Leadership Nirwasita Tantra 2021. Mereka menilai pemberian penghargaan itu tidak tepat karena Ganjar memiliki rekam jejak terkait perusakan lingkungan di Jawa Tengah. Polemik itu pun dibawa ke meja hijau. Warga desa Wadas melayangkan gugatan terhadap Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM terkait izin penambangan ke pengadilan pada Senin 31 Oktober 2021. Konflik lahan Kendeng. Selain Wadas, kepemimpinan Ganjar juga diwarnai konflik agraria terkait penambangan di kawasan Kendeng. Warga lokal menentang keras perusahaan tambang termasuk pabrik semen di wilayahnya. Mereka merasa keadaan perusahaan tambang merusak alam dan mengganggu kehidupan. Hingga kini izin operasional perusahaan belum kunjung dicabut. Kelompok Kartini Kendeng datang ke Jakarta untuk mengadukan Ganjar. Mereka menyerahkan surat kepada Presiden Jokowi pada Senin 11 Januari 2022. Sukina, salah seorang Kartini Kendeng, menjelaskan surat yang dikirim ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara itu berisi permintaan agar puluhan izin tambang di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah dicabut. Sukina berujar surat itu dikirim merespon sikap Jokowi yang akan mencabut ribuan izin perusahaan pertambangan. Banjir rob Semarang. Ganjar pernah ditegur Megawati soal ancaman banjir rob atau air pasang di pesisir Semarang, Jawa Tengah pada awal Agustus 2021. Teguran itu diutarakan Megawati dalam acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual melalui aplikasi Zoom. Polisi menyebut setidaknya 8.000 kepala keluarga terdampak banjir rob yang menerjang sekitar Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang pada Mei 2022 lalu. Kemiskinan. Kemiskinan menjadi sektor yang perlu disoroti saat kepemimpinan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga 2021, angka kemiskinan Jawa Tengah mengalami kenaikan. Pada 2020, angka kemiskinan berada di angka 3,98 juta jiwa dan 2021 sebanyak 4,10 juta jiwa. Meskipun pada 2022 angka itu berhasil turun kembali menjadi 3,83 juta jiwa. Berikut rincian angka kemiskinan di Jawa Tengah sejak 2013 hingga 2022, termasuk saat Ganjar menjadi pemimpin 2 periode di sana. 2013, 4,86 juta orang atau 14,44%. 2014, 4,56 juta orang atau 13,58%. 2015, 4,57 juta orang atau 13,58%. 2016, 4,50 juta orang atau 13,27%. 2017, 4,45 juta orang atau 13,1%. 2018, 3,89 juta orang atau 11,32%. 2019, 3,74 juta orang atau 10,80%. 2020, 3,98 juta orang atau 11,41%. 2021, 4,10 juta orang atau 11,79%. 2022, 3,83 juta orang atau 10,93%.